Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di awal bulan Juni, minggu pertama. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kami dapat melewati bulan Mei. Dan saat ini kami ada di bulan yang baru, minggu yang baru, minggu pertama. Kami mohon pimpinan-Mu Roh Kudus, urapi dan penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan firman Tuhan kami butuhkan. Terima kasih Bapa, berbicara lewat hamba-Mu firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Juni ini, kita sudah ada di pertengahan tahun 2024 ini. Jadi ini sangat penting sekali untuk menetapkan hati kita, apa yang sudah Tuhan sertai di selama bulan Januari sampai bulan 5 dan kita ada di pertengahan tahun. Biarlah kita condongkan hati kita untuk mencari Tuhan dengan intensitas yang lebih dan lebih lagi dari sebelum-sebelumnya. Di bulan Juni ini kita akan lanjutkan seri khotbah jurnal yang sudah disampaikan di bulan Mei. Kita akan lanjutkan di bulan Juni. Dalam seri jurnal ini, catatan pribadi tentang kerohanian kita, yaitu pergaulan kita dengan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan ucapkan, maupun dalam kehidupan kita, firman Tuhan yang menjadi tuntunan, maupun doa-doa kita semua bagian dari catatan pribadi kita. Dan jangan lupa juga bahwa Pentecost momentum di mana yang disampaikan 2 minggu yang lalu, di mana memperingati Pentakosta, bela lawatan Tuhan itu yang dahsyat, memberikan terobosan, warna yang baru dalam perjalanan kita, mengiring Tuhan lebih dan lebih lagi, maupun dari titik demi titik, yaitu ada momen demi momen yang Tuhan kerjakan, yang mengubah cara hidup kita, cara hidup berjemaat, maupun dalam pekerjaan kita, dalam karir kita. Pada hari ini, minggu yang pertama di bulan Juni ini, saya akan sampaikan yaitu prayer journal, di mana beberapa waktu lalu ada Bible Journal, yaitu dengan spesifik ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidup kita, dalam titik-titik pertemuan kehidupan kita, dalam musim kehidupan kita. Pada hari ini yaitu tentang doa. Kita sadari bahwa doa itu adalah nafas orang percaya. Setiap ucapan kita, setiap nafas kita adalah doa, di mana Tuhan yang memberikan kita nafas sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Dan doa itu tidak hanya asal lewat saja, tapi doa itu dengan sebuah purposeful, dengan sebuah sikap, dengan tujuan ingin mengenal Tuhan, ingin mendengar suara Tuhan, karena doa adalah komunikasi dua arah. Kita juga memperhatikan apa yang Tuhan arahkan, Roh Kudusnya mengurapi kita, sehingga dalam doa kita tidak hanya kita keluarkan kata-kata, tapi Tuhan berbicara pada kita. Kita diberikan kepekaan, mendengar suaranya, sehingga ada hal-hal yang tersembunyi. Roh Kudus juga mengingatkan, meluruskan, dan menyelidiki hati kita. Untuk itu, dalam prayer journal adalah catatan doa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena hubungannya dua arah, yaitu hubungan relationship, di mana bukan sebuah agamawi, sekedar sebuah rutinitas atau sekedar sebuah checklist, aku sudah berdoa, tapi kehidupan kita adalah kehidupan doa yang sungguh kaya di dalam Tuhan. Untuk itu perlu dicatat dalam perjalanan rohani kita. Prayer journal adalah salah satu yang begitu mendasar dalam kehidupan orang percaya. Apa yang kita ungkapkan dalam doa, ekspresi kita, maupun yang kita dengar pimpinan roh Tuhan dalam hidup kita, firman-Nya, dalam doa kita yang membentuk kita, yaitu doa melaraskan diri kepada jalannya Tuhan. Jadi doa bukan memaksakan keinginan, kemauan, kehendak kita, tetapi doa meluruskan jalan kita sesuai dengan jalannya Tuhan. Dan dalam doa kita diproses, dalam doa kita dibimbing, dalam doa kita mengenal hatinya Tuhan. Untuk itu doa tidak pernah satu arah, tapi doa adalah ungkapan dari diri kita kepada Tuhan dan Tuhan menyatakan kepada diri kita. Maka dari itu doa orang benar yang karena diproses, karena pembentukan, yaitu seseorang dalam karakternya, karakter seseorang, maka kehidupan doa kita, kehidupan yang sungguh-sungguh enrich kita, memperkaya kehidupan kita dalam mengiring Tuhan.
Saudara terkasih, dalam prayer journal ini juga ada seorang penulis yang mengungkapkan bahwa prayer journal di mana ada pujian, ya, mencatat puji-pujian bagi Tuhan, yaitu ucapan juga memuji kebesaran Tuhan, siapa Tuhan dalam hidup kita. Prayer journal ini juga adalah offer of thanks, yaitu penuh ucapan syukur, doa yang dijawab, doa yang mungkin ada penundaan, doa yang mungkin ada dibelokkan oleh Tuhan, sehingga doa yang tadi awalnya keinginan kita ini dan itu, ternyata lewat proses doa itu kita mengenal hatinya Tuhan. Jadi pujian, praise, offer of thanks, ya, power dari tulisan power, P, huruf P, praise, pujian bagi Tuhan, huruf O, power, offer of thanks, yaitu persembahan ucapan syukur karena hidup ini, karena pemberian dari Tuhan, anugerah. Jadi penuh dengan ucapan syukur bahwa doa yang dijawab, doa yang mungkin tertunda, doa yang saat ini mungkin sepertinya tidak dijawab karena beberapa hal yang Tuhan mau singkapkan. Dan huruf W, W adalah warfare, jadi bisa ditampilan dalam screen. P, praise, O, offer of thanks, W yaitu W, warfare, yaitu peperangan. Saudara mungkin pernah bisa tonton di film berjudul War Room. Dalam War Room itu di mana peperangan terjadi di ruang doa. Karena di dalam kamar doa tersebutlah yaitu sebuah peperangan, yaitu pergumulan yang kita dengan lutut, kita berlutut, kita menyembah, kita mengakui Tuhan, mendeklarasikan, dan dalam peperangan tersebut Tuhan memelatih kita berperang. Dalam pergumulan untuk kesehatan, keuangan, dalam keluarga maupun dalam pekerjaan, dalam karir, dalam pendidikan, dalam berumah tangga, semua itu ada peperangannya. Baik untuk kota, untuk bangsa, untuk peperangan dalam hal tertentu yang Tuhan singkapkan dan harus ada strateginya. Jadi dalam peperangan tersebut, dalam doa ini adalah bagian dalam catatan jurnal, prayer journal, bagaimana Tuhan melatih kita berperang. Tuhan memberikan strategi dalam berperang dalam doa. Tuhan juga memberikan kita kemenangan dalam peperangan ini. Jadi praise over warfare, huruf I, huruf E, power I, ini adalah embrace his instruction. Orang yang berdoa yaitu orang yang mendengarkan instruksi dari Tuhan. Seperti Yosua, Tuhan menyuruh mengelilingi Yeriko 7 kali maupun setiap hari 1 kali, maupun hari kedua, hari ketiga, dan hari ke-7, 7 kali dan sebagainya. Semua itu adalah instruksi dari Tuhan. Jadi kita tidak copy paste dari setiap instruksi yang ada, karena setiap instruksi persis seperti yang dibutuhkan pada waktu itu yang Tuhan melatih kita mendengarkannya. Untuk itu saudara, ketika dengar kesaksian-kesaksian jawaban dari doa, jangan kita mengcopy dari caranya Tuhan bekerja. Tapi biarlah kita mempercayai kuasa Tuhan yang tak terbatas itu bekerja dengan segala caranya untuk menolong kita. Jadi kalau kita dengar setiap kesaksian cara Tuhan menolong, kita bukan mengcopy caranya, tapi kita mempercayai kuasa Tuhan yang bekerja melewat semua hal-hal yang Dia mau memilih untuk memakai untuk menolong kita. Jadi ini penting sekali, embrace his instruction. Kita mau mengambil instruksinya Tuhan, karena instruksi Tuhan itu begitu unik. Dalam satu kasus demi kasus, waktu demi waktu, orang yang berbeda-beda mempunyai instruksi dari Tuhan yang spesifik untuk orang tersebut. Contoh, ketika kita minta Tuhan, setelah lanjutkan, mungkin anak kita mau melanjutkan kuliah di mana, jurusan apa, kita sebagai orang tua mendukung dalam doa dan memberikan arahan pada anak kita. Kita belajar, mengajar, kita belajar dari Tuhan. Apa maunya Tuhan, instruksi apa dalam perkuliahan apa, jurusan apa yang tepat bagi anak kita. Dan ini perlu anak kita belajar untuk mendengarkan kepekaan instruksi dari Tuhan, langkah-langkahnya. Di situ kita mendapatkan yaitu jawaban doa, yaitu tempat perkuliahan yang terbaik, yang tepat, yang dibutuhkan oleh anak kita.
Jadi ini bisa diaplikasikan dalam bentuk doa untuk keluarga, doa untuk usaha, pekerjaan. Ini mempunyai spesifik instruksi yang Tuhan berikan bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Untuk itu doa itu begitu luas karena kehidupan kita adalah kehidupan doa. Untuk itu topik doa tidak bisa habis dan juga tidak bisa diungkapkan dengan begitu detail dalam waktu yang hanya 40 menit, setengah jam waktu khotbah, atau itu sangat tidak mungkin. Karena kehidupan kita sepanjang hidup kita selama masih bernafas, kita terus belajar diperlengkapi dalam berdoa. Jadi prayer journal ini adalah kehidupan yang tidak bisa dicakup di cover dalam waktu yang mungkin 1 jam, 1 minggu, bahkan seminar-seminar doa pun tidak sanggup untuk mengcovernya. Karena kehidupan selama bernafas adalah kehidupan berdoa dan terus komunikasi dengan Tuhan, dan kita belajar dan kita tenangkan diri dan kita dengar-dengaran dan ketaatan, karena doa juga melatih ketaatan seseorang. Praise, huruf P, O, offer of thanks, W, warfare, huruf E, embrace his instruction. Yang terakhir adalah repent, R, repent of any sin in your life. Ini penting sekali. Setiap doa tidak mungkin kalau tidak Tuhan koreksi sesuatu yang perlu harus kita ubah, kita harus siap bertobat. Karena repent adalah kunci. Pertobatan itu adalah kunci jalan Tuhan terbuka buat kita. Ya, jadi dengan kita bertobat dan tinggal tenang, maka percaya ada kekuatan bagi kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pertobatan tidak bisa dihapus dari perjalanan orang percaya. Kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah menjadi orang percaya, bukan berarti kita bertobat dan tidak pernah salah lagi. Dalam perjalanan ini ada kita perbuatan, ucapan, apa yang kita lakukan, pikiran kita yang keliru, Roh Kudus menginsafkan. Untuk itu pertobatan adalah setiap hari harus mempunyai sebuah landasan kehidupan berdoa kita, yaitu kehidupan yang ada pertobatannya. Untuk itu saudara, dalam prayer journal ini, dalam catatan kita akan diuji apa yang kita belajar dari kehidupan doa kita, maupun kehidupan doa dari orang lain yang kita baca prayer journal, ya, maupun dalam diri kita yang saat ini kita fokus, yaitu perjalanan pribadi kita dengan Tuhan, yaitu motivasi doa. Ini penting sekali. Doa, mengapa kita doa apa yang kita doakan, itu melambangkan atau menggambarkan motivasi kita sesungguhnya itu, yang kita cari itu apa. Ya, mungkin ungkapannya itu begitu indah, tapi hati seseorang tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dan ini perlu kita minta Tuhan menguji, menyelidiki hati kita apabila ada jalan yang serong, supaya jalan kita lurus. Saya ambil dari Mazmur 66, motivasi doa, ayat 18 sampai 20. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Motivasi doa kita, Tuhan yang tahu dan Tuhan menyelidiki dan Tuhan singkapkan pada kita. Seringkali diri kita sendiri menipu diri sendiri, tidak tahu sesungguhnya kita sedang tertipu oleh diri sendiri. Tapi biarlah terang firman Tuhan, terang Roh Kudus menerangi hati kita. Bahkan nasihat orang bijak, nasihat hamba-hamba Tuhan yang memberikan kita arahan perlu kita perhatikan. Ya, Roh Kudus menolong kita sehingga kalau ada niat jahat kita mau bertobat. Jadi motivasi doa ini tercatat dalam yaitu prayer journal kita, sehingga kehidupan doa kita kaya. Karena kita adalah orang yang mau bertobat, merendahkan hati, orang yang tidak sombong, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ada niat jahat apapun, iri hati maupun suka mencela, mencemooh, dan kita bertobat sehingga hati kita murni, hati kita tulus, hati kita benar, yaitu memuliakan Tuhan.
Oleh darah Yesus menyucikan, menguduskan, sehingga tidak ada tuduhan dakwaan ketika menghampiri tata kasih karunia-Nya dengan keberanian dan menghadap Allah kita yang kudus. Oleh darah Yesus Kristus. Jadi prayer journal sangat penting tentang motivasi doa. Berikutnya adalah intensitas dari doa. Keseriusan, intensitas dari sebuah doa itu sangat penting. Karena dalam prayer journal kita ada yang doa, kalau cuma doa makan, doa minum, atau doa tidur, mungkin doa sekedar biasa-biasa seperti yang kedengaran. Tapi kalau dikatakan intensitas doa, berarti doa yang begitu meraung dan sungguh-sungguh memohon dan menyerahkan diri dan berseru. Ya, ini adalah intensitas doa. Saya akan ambil dari Hana. Ya, Hana yang kita tahu bahwa dia mandul dan kandungannya tertutup, dan juga madunya yaitu Penina yang terus-menerus menyakiti hatinya karena Hana tidak mempunyai anak, tidak mempunyai keturunan. Namun dengan kondisi situasi yang menjepit seperti itu, Hana mempunyai intensitas doa untuk berseru, mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Dan bahkan dia juga disalahpahamkan oleh Imam Eli yang bertugas di rumah Tuhan pada saat itu. Kita lihat bahwa Hana dengan kondisi yang terpuruk, yang merasa disakiti, namun dia mencari Tuhan. Dia tidak membalas, tapi dia mencari Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mengangkat yaitu panjinya, yang mewujudkan tanduk keselamatannya. Dan puji-pujian Hana ketika doanya dijawab itu sungguh indah. Ya, karena keseriusan hati kita terungkap dari ekspresi kita dalam berdoa. Kita tidak asal doa saja, tapi doa kita yaitu meraung doa yang penuh dengan intensitas. Kita lihat di 1 Samuel. 1 Samuel pasal 1 ayat 9. Kita lihat ayat 9. Pada suatu hari sesudah mereka makan di rumah Tuhan di Silo, Hana bangkit dari meja makan. Saat itu Imam Eli yang juga ada di rumah Tuhan sedang duduk di kursinya dekat pintu dengan sangat sedih. Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ini tentunya bukan sebuah pergumulan yang biasa-biasa dan doa yang penuh dan intensitas. Kemudian Hana mengucapkan janji, katanya, Tuhan yang Maha Kuasa, perhatikanlah hamba-Mu ini. Lihatlah sengsara hamba, ingatlah kepada hamba, dan jangan lupakan hamba. Jika Engkau memberikan kepada hamba seorang anak laki-laki, hamba berjanji akan memberikan dia kepadamu seumur hidupnya. Hamba berjanji juga bahwa rambutnya tidak pernah akan dipotong. Dan apa yang dia doakan, dan itu juga nanti kita lihat bahwa dia ketika doanya dikabulkan, itu juga yang dia lakukan. Hana mempersembahkan, kembalikan, yaitu doa hasil dari doanya kepada Tuhan. Yaitu anak yang Tuhan berikan, karena Tuhan yang mendengarkan, dan dia juga menyerahkan anak itu kepada Tuhan, dipakai untuk seumur hidupnya. Ayat 12, lama sekali Hana berdoa, dan Eli memperhatikan mulut wanita itu. Hana berdoa dalam hati, jadi hanya bibirnya yang komat-kamit, tetapi suaranya tidak terdengar. Sebab itu ia disangka mabuk oleh Eli. Ya, intensitas yang Hana bawa itu bisa disalahpahamkan oleh orang lain. Dan pada konteks ini adalah Imam Eli yang adalah hamba Tuhan pada zaman itu. Maka Eli pun berkata kepadanya, masakan kau mabuk di sini? Jangan minum anggur lagi. Dikiranya ini adalah seorang perempuan yang mabuk, ya, dengan kesusahannya, dengan mabuknya. Namun sesungguhnya bukan itu. Tetapi Hana menjawab, aku tidak mabuk, Pak. Aku sama sekali tidak minum anggur. Aku putus asa dan sedang berdoa menceritakan segala penderitaanku kepada Tuhan. Janganlah aku ini dianggap perempuan jalang. Aku berdoa seperti ini karena aku sangat sedih. Ya saudara, jangan saudara menjadi jaga image juga dengan kondisi yang ada, takut disalahpahamkan. Biarlah saudara curahkan isi hatimu.
kepada Tuhan. Sekuat tenagamu dengan segala keberadaanmu, curahkan pada Tuhan. Pada hari-hari ini ada orang-orang tertentu yang mengeluarkan curhat kepada sosial media, di status yang ada. Itu hal yang tidak bijaksana. Sesungguhnya kita curahkan seluruh isi hati kita, curhat kepada Tuhan, yaitu tempat perlindungan kita, tempat yang aman, dan Dia mendengarkan, dan Dia kabulkan doa kita, dan Dia perhatikan doa kita. Kata Eli, kalau begitu pulanglah dengan selamat, semoga Allah Israel mengabulkan permintaanmu. Jawab Hana, semoga aku mendapat restu. Kemudian ia pergi lalu makan, ia tidak sedih lagi. Dan ini luar biasa indahnya. Intensitas doa yang begitu sungguh-sungguh, dan di poin berikutnya adalah respon terhadap jawaban doa. Ketika Tuhan menjawab, yaitu Hana dikaruniakan anak, ya, dan Tuhan ingat kepadanya, dan di mana ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan mengabulkan doa Hana. Dan disitulah wanita itu hamil, ayat 20, dan melahirkan anak laki-laki yang menamakan Samuel. Katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Sebuah doa yang kita minta dan sungguh-sungguh dari Tuhan, beranikah kita meresponi jawaban doa dari Tuhan? Kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya. Seperti doa dari Hana, dia katakan bahwa doa di mana anak ini dia akan serahkan pada Tuhan. Begitu pula kita harus konsekuensi, harus meresponi apa yang menjadi jawaban doa kita. Ingat, jawaban doa bukan alasan, bukan sesuatu yang membuat kita itu dapat membalas kejahatan dari seseorang maupun penghinaan dari Penina, yang Hana seharusnya bisa memakainya untuk melampiaskan pembalasan kepada Penina. Tapi dia tidak lakukan itu karena dia tahu bahwa Tuhan pembelanya. Jawaban doa itu bukan untuk membalas kejahatan, bukan membalas penghinaan, tapi jawaban doa itu adalah sebuah pengakuan kita dan penyerahan diri kepada jawaban doa, yaitu apa yang sudah dia katakan, Tuhan, kuserahkan anak ini. Dan dia serahkan anak itu setelah disapi. Dan disitulah indahnya respon kita terhadap jawaban dari doa. Ya, tidak membalas, tidak memamer, tetapi justru kita mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Contoh, seseorang yang tidak punya kendaraan, pada waktu dia tidak ada kendaraan, mungkin dalam perjalanan dia ke gereja, mungkin dia keciprat oleh orang yang berkendaraan, mobil atau motor atau siapa. Tapi dan kondisi seperti itu, ketika dia berdoa dan Tuhan menjawab doanya, apakah ada sebuah unsur memamer ataupun membalas orang-orang yang tertentu dan sebagainya, ataukah dia tahu untuk berhati-hati ketika dia melewati air yang bergenang supaya mengingat orang yang sedang berjalan sehingga tidak terciprat dengan air tersebut ketika kendaraan itu lewat. Jadi untuk itu biar setiap jawaban doa membuat kita merubah hidup kita menjadi a better person, orang yang lebih baik di mata Tuhan. Dan berikutnya ya, jadi poin-poin ini saudara bisa renungkan kembali dalam catatan doa saudara, prayer journal saudara, yaitu konsistensi dalam berdoa. Ini ada di Daniel 6 ayat 10. Ketika Daniel mendengar tentang hal itu, pulanglah ia ke rumahnya. Kamarnya yang di tingkat atas mempunyai jendela-jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Dan seperti biasanya, yaitu konsistensi dalam berdoa, ia berdoa kepada Allahnya dan memujinya 3 kali sehari dengan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka itu. Ini menggambarkan saudara, tentu sepanjang hari kita berdoa, kita berhubungan dengan Tuhan, mempunyai komunikasi, namun jangan keliru, kita tetap harus sisihkan waktu yang khusus yang memang kita tidak sedang melakukan aktivitas yang lain selain kita berdoa, duduk diam, membacakan firman-Nya, kita merenungkannya, ya, semua itu adalah bagian dalam konsistensi dalam berdoa. Sehingga kita tidak asal lewat, ya, tapi kita memang khususkan waktu untuk berdoa. Ya,
Jadi ini penting sekali konsistensi dalam berdoa. Dan berikutnya ada dalam perlawanan dalam doa. Ya, perlawanan dalam doa ini Daniel 10 ayat 12. Saudara lihat, lalu katanya padaku, Daniel, jangan takut. Allah telah mendengar doamu sejak hari pertama engkau mengambil keputusan untuk merendahkan dirimu supaya menjadi bijaksana. Aku telah datang sebagai jawaban atas doamu. Malaikat pelindung kerajaan Persia melawan aku selama 21 hari. Lalu Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin malaikat, datang menolong aku. Ku tinggalkan dia di sana di Persia. Jadi kita sadari dalam setiap doa, prayer journal, kehidupan doa kita ada namanya perlawanan, di mana musuh yang datang untuk mencoba menghalangi ataupun menahan doa kita. Namun sebagai orang percaya atau kita saling mendoakan, kita perlu yaitu dengan kesungguhan Tuhan, apabila ada penguasa-penguasa di udara yang menghalangi dalam doa, kami patahkan, kami minta kuasa Tuhan maupun juga Tuhan yang mengutus malaikatnya untuk menghardik, untuk mengusir ataupun mengambil alih dalam peperangan ini. Kita akan percaya Tuhan melatih kita berperang. Tuhan juga memakai malaikat-malaikatnya yang dia utus untuk menolong kita. Dan kita yakin percaya kita keluar sebagai pemenang. Jadi perlawanan dalam doa, jangan takut. Karena Tuhan beserta kita, rohnya tinggal di dalam kita, berkarya dalam kita. Ya, ada peperangan doa, warfare. Ya, karena kita melawan bukan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara, melawan roh jahat di udara. Jadi perlawanan ini harus kita perlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah. Jadi perlawanan dalam spiritual warfare ini kita semua dilatih untuk menghardik yaitu badai ataupun angin ribut, karena Yesus yang tertidur di dalam kapal tersebut ketika angin ribut datang, bukan Yesus tidak peduli, tapi Yesus mau melatih murid-muridnya untuk memperkatakan kepada angin ribut supaya reda, sehingga angin ribut tersebut pun reda. Jadi saudara, dalam prayer journal sangat membuat kita semakin lagi diperlengkapi untuk menang dalam setiap doa kita. Menang dalam doa itu berarti bahwa seturut kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Bukan keinginan kemauan kita, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Berikutnya, doa tidak jemu-jemu. Ini penting sekali, yaitu kita lihat di Lukas pasal 18, saudara bisa baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ini tidak asing, ada seorang wanita yang bertemu dengan hakim yang lalim, ya janda ini, ya dia katakan dia terus datang, ya di ayat yang ke-3, ya ayat 3. Di kota itu ada pula seorang janda yang berkali-kali menghadap hakim, dan hakim ini tidak takut akan Allah, tidak peduli kepada siapapun, ya. Jadi janda ini meminta kepadanya supaya perkaranya dibela. Tolonglah saya menghadapi lawan saya, kata janda itu. Ayat 4 Lukas 18. Beberapa waktu lamanya hakim itu tidak mau menolong janda itu. Tapi akhirnya hakim itu berpikir, meskipun saya tidak takut pada Allah dan tidak peduli kepada siapapun, tetapi karena janda ini terus saja mengganggu saya, lebih baik saya membela perkaranya. Kalau tidak, ia akan terus-menerus datang dan menyusahkan saya. Jadi ini kita harus perhatikan di ayat 7, dikatakan, apakah Allah tidak akan membela perkara umatnya sendiri yang berseru padanya siang dan malam? Apakah ia akan ulur waktu untuk menolong mereka? Tentu tidak. Tuhan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong saudara, dan telinganya tidak kurang tajam menolong. Jadi ada pemisah, apakah dosa, kita bertobat, dan juga dia akan mengabulkan, mendengarkan, memberi yang terbaik. Ya, Tuhannya sendiri yang memberi yang terbaik, lebih dari yang kita doakan dan minta. Untuk itu, mari dengan tidak jemu-jemu kita berdoa. Jangan bosan-bosan. Doa yang 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, terus berdoa sampai Tuhan menjawab, sampai Tuhan memberikan arahan, Tuhan memberikan menyatakan kuasanya.
Karena tidak ada mustahil bagi Tuhan, tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Baik kesehatan saudara yang sedang saudara gumulkan, percaya kuasa Tuhan tak terbatas, dengan supernatural, dengan tangan dokter yang Tuhan pilih, Tuhan pakai, dengan obat yang Tuhan juga urapi dan berkati. Semuanya cara Tuhan serahkan pada Tuhan bekerja. Bagian kita adalah sungguh-sungguh percaya. Tidak ada mustahil bagi dia dan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Dan di bagian yang terakhir yaitu tentang kuasa. Ya, kuasa Tuhan dalam berdoa, bahwa doa orang benar dan yakin didoakan besar kuasanya. Kita tumpangkan tangan pada orang yang sakit, orang itu sembuh. Yakobus 5 di perikop ini ayat 13 sampai ayat yang ke 20 ya. Tapi kita fokus di ayat 16. Sebab itu hendaklah kalian saling mengakui kesalahan, saling mendoakan supaya kalian disembuhkan. Doa orang yang menuruti kemauan Allah, doa orang benar besar kuasanya. Jadi kita hidup benar, hidup takut akan Tuhan, maka kuasa Tuhan tidak terbatas. Prayer journal kita, catatan doa kita, bahwa doa orang benar besar kuasanya. Ya, jadi kita yakin percaya jawaban doa yang sudah kita pernah alami, dan kita harus sertai dengan ucapan syukur. Karena kita di mana Tuhan sudah menjawab doa kita, biar penuh dengan ucapan syukur, dan kita datang kepada Dia dan memuji kebesarannya. Seperti tadi yang ada ungkapan dari seorang penulis tentang prayer journal, tulisan power, P-O-W-E-R. Ya, jadi power, P, praise, O, offer of thanks, dan W, yaitu warfare, peperangan, dan juga yaitu E, embracing instruction, dan yang terakhir adalah repent, bertobat. Ya, sekian firman Tuhan. Biarlah kehidupan doa kita semakin kaya, semakin berakar di dalam Tuhan, di dalam kebenarannya. Mari kita alami jawaban doa. Mari kita berdoa dan siapkan diri untuk perjamuan kudus setelah saya doa firman. Terima kasih Bapa, firman Tuhan ya dan amin. Dalam perjalanan iman kami, dalam kehidupan doa, kami percaya Tuhan melatih umat-Mu. Tuhan melatih kami semua sungguh mengucapkan janji-Mu, mendeklarasikan dan hidup benar. Walaupun bila ada hal-hal niat yang tidak benar, Tuhan singkapkan dan luruskan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan menjawab lebih dari yang kita doakan dan minta, karena kuasa Tuhan tak terbatas. Yang sakit kami percaya disembuhkan, yang bimbang diteguhkan, yang lemah dikuatkan. Roh Kudus Engkau menghibur yang susah hati. Saat ini Bapa, di dalam nama Yesus kami menguji diri kami mau mengakui tubuh dan darah Yesus. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, biarlah kami masing-masing menguji diri sendiri. Terima kasih Bapa, kami percaya pengorbanan-Mu di atas kayu salib sempurna, karya-Mu sungguh luar biasa, membebaskan kami dari belenggu dosa dan memberikan kami pengharapan yang pasti, yaitu kehidupan kekal bersama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari saudara ambil waktu untuk merenungkan, mengakui dosa maupun juga pengakuan kita akan tubuh dan darah Yesus sebelum kita masuk perjamuan kudus bersama-sama. Darah Yesus yang mengalir dari tubuh yang dicambuk darah, kepala yang dimahkotai duri darah, tangan dan kaki yang dipaku darah, lambung yang ditusuk tombak darah, darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan
darah Yesus yang mengalir dari tubuh yang dicambuk darah, kepala yang dimahkotai duri darah, tangan dan kaki yang dipaku darah, lambung yang ditusuk tombak darah, darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku dari kutu. Darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku dari kutu. Darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku dari kutu, melepaskanku dari kutu, melepaskanku dari kutu.